Di sisi Felix yang melihat Edwin Hector memulai penyerangannya kembali, dia pun lalu memberikan perintah kepada para mage dari Phoenix Magic Tower untuk membantu penyerangan Edwin Hector dengan cara mematahkan dispel mereka, dan dengan serentak, para mage tersebut pun menggunakan skill yang sama dan berhasil mematahkan skill dispel mereka. Sementara Henir terlihat mulai merasa panik karena skill dispel dia dan para bawahannya bisa dipatahkan dengan mudah oleh pihak Phoenix Magic Tower. Di sisi Edwin Hector yang melihat itu pun merasa terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Phoenix Magic Tower bisa dengan mudahnya menembus dispel lawan dan melenyapkannya. Felix yang melihat kalau para bawahannya bisa mematahkan skill dispel dari musuhnya itu, dia pun lalu menggunakan double skill perapalan mantra, dan dengan skill Flame Cannon digabungkan dengan skill Fire Cannon. Dengan serangan double magicnya itu, dia pun berhasil membuat retakan besar terhadap barrier dari benteng perbatasan Kekaisaran Valhalla, dan meski Henir mencoba untuk memperkuat formasi defense magic dari barrier bentengnya itu, karena kuatnya serangan dari Felix, barrier itu pun hancur sekaligus membuat benteng perbatasan yang dijaganya juga mengalami kerusakan yang cukup besar. Melihat dinding benteng itu hancur, Roman lalu memberikan perintah kepada para prajurit bawahannya untuk langsung menerobos dan maju ke pertahanan musuhnya itu. Dan dengan perintah dari tuannya itu, mereka pun langsung serentak bergerak dan maju menerobos pertahanan prajurit Kekaisaran Valhalla. Sementara itu di wilayah Kekaisaran Valhalla, Count Gomez yang terlihat sedang berjalan menuju tempat pertarungan antara Ares dan Caesar. Dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau Roman ternyata lebih berani tanpa ia duga sama sekali. Dan melihat pihaknya telah mengirimkan 100.000 prajurit bersama dengan mage dari Mountain Magic Tower, dia merasa kalau pihaknya itu bisa bertahan dari gempuran kerajaan Dimitri setidaknya setengah bulan lamanya. Namun masalah terbesarnya itu bukan penyerangan yang dilakukan oleh Roman Dimitri, melainkan duel antara Ares dan Caesar. Karena jika Ares memenangkan duel tersebut, situasi bagi pihaknya akan menjadi lebih rumit dibandingkan yang sekarang. Setelah sampai ke tempat pertandingan dan melihat Ares sudah bersiap di tempat yang sudah disediakan, pertandingan tersebut yang disiarkan sepenjuru Kekaisaran Valhalla yang disaksikan secara langsung oleh para penduduk mereka, para penduduk pun bertanya-tanya, siapa yang akan memenangkan duel tersebut. Meski di antara mereka ada yang merasa yakin kalau Caesar lah yang akan menjadi pemenangnya, tidak sedikit juga kalau para penduduk Valhalla juga berkata kalau Ares mempunyai peluang untuk memenangkan duel tersebut. Tak berselang lama, rank ke-1 Valhalla pun datang. Dia yang dikenal sebagai swordsman terkuat di Valhalla yang muncul di hadapan semuanya untuk menjawab tantangan dari Ares tersebut, dengan gagah berani. Dia memasuki tempat pertarungan mereka. Ares yang melihat ke arah Caesar pun terlihat tersenyum, dan mereka yang saling berhadapan. Sebelum pertarungan mereka akan dimulai, Caesar berkata kepada Ares dengan mengatakan, kalau siapa sangka, bahwa Ares yang dulu mencari ajarannya, sekarang sudah berani untuk menantangnya, dan melihat tindakannya itu, Caesar berkata, kalau dia telah mengakui, kalau Ares memang sudah berbeda, tak seperti yang ia kenal sebelumnya. Di sisi Ares, dia yang mendengar itu malah memprovokasi Caesar dengan mengatakan, kalau meski Caesar sudah terlambat datang ke pertandingan mereka, tanpa ada rasa malu, Ares berkata kalau Caesar sama sekali tidak memberikan salam kepada orang yang lebih dulu datang dibandingkan dengannya, dan karena ucapannya itu, Caesar yang marah pun lalu mengeluarkan teknik auranya sambil berkata, kalau apa yang dilakukan Ares sungguh sangat menyedihkan, dan jika Ares menjadi muridnya, Caesar berkata kalau Ares akan mewarisi semua yang ia miliki. Namun karena tindakannya yang mengajaknya berduel, Caesar berkata kalau tindakannya itu sangatlah bodoh sekali. Setelah melepaskan ikatan dari pedang besarnya itu dan memegang pedangnya yang mengarah ke arah tanah, Caesar melanjutkan perkataannya, jika Ares berlutut dan memohon ampunan atas dosa-dosanya kepada dirinya itu,
Dengan angkuhnya juga Caesar menyuruh Ares untuk merendahkan harga dirinya dan menyuruhnya untuk bersumpah demi kaisar mereka di detik itu juga. Karena jika Ares melakukan apa yang ia katakan itu, Caesar berkata kalau dia akan mengampuni nyawanya untuk kali itu saja demi masa depan kekaisaran Valhalla. Ares yang mendengar itu pun lalu menghela nafas dan kemudian berkata, kalau memang benar di waktu 10 tahun yang lalu dirinya menerima ajaran dari Caesar tersebut. Namun sebagai seorang swordsman, Ares berkata dalam hatinya kalau dia ingin belajar dari siapapun, selama itu bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Tapi di lubuk hatinya, Ares selalu memikirkan hal yang sama, yaitu kalau dirinya bisa melampaui Caesar, terkadang membutuhkan beberapa jam. Mungkin begitu dirinya merasa kalau dirinya bisa mengalahkan lawannya, Ares berkata kalau dia akan pergi. Dan karena prinsip hidupnya itu, dengan lantang Ares berkata kepada Caesar, kalau dari dirinya tidaklah berbeda dengan orang-orang yang ia telah ikuti. Dan karena sudah tidak ada yang bisa ia pelajari, Ares berkata kalau dia berhenti mengikuti Caesar dan pergi dari dirinya. Ares melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau dirinya hanya kekurangan waktu saja, tapi setelah dirinya meninggalkan Valhalla dan menetap di wilayah Dimitri, bahkan setelah berbulan-bulan sudah berlalu, Ares berkata kalau dirinya tidak bisa pergi di tempat tersebut, dan dengan prinsipnya itu jika dia sudah merasa tidak ada lagi yang bisa ia pelajari dari seseorang akan pergi meninggalkan orang tersebut, Ares lalu berkata kepada Caesar dengan mengatakan, apakah Caesar mengerti dengan ucapan sebelumnya yang ia telah katakan? Kalau secara tidak langsung, Ares berkata kalau sosok yang sekarang ia ikuti adalah orang yang akan memberikan hal-hal yang baru, yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta sosok yang tak bisa ia lampaui sama sekali. Kembali dulu ke seminggu setelah kembalinya dari wilayah Arkadi. Setelah Ares diberikan misi untuk mengalahkan dua raksasa Reng Valhalla, Alvarez dan Caesar. Di waktu tersebut, terlihat Ares sedang berlatih untuk mengalahkan lawan-lawannya itu. Namun selama ia berlatih belajar untuk memusatkan pusat ki-nya, dia merasa bimbang. Apakah dengan cara tersebut dirinya bisa mengalahkan Alvarez dan Caesar selaku orang terkuat di wilayah kekaisaran Valhalla? Tak berselang lama, Roman pun datang dan berkata kepada Ares, kalau mulai di detik itu, Ares akan secara rutin menjadi lawan tanding tuannya itu. Dan melihat kuda-kuda serta tuannya itu menggunakan dua pedang kembar untuk melawannya, dia pun merasa familiar dengan situasinya itu. Kalau dia merasa sedang melawan Alvarez selaku Reng kedua Valhalla. Di dalam pelatihannya tersebut, setelah beberapa hari sudah berlalu, Ares pun terjatuh karena tidak bisa mengalahkan Roman yang sedang menggunakan gaya bertarung dari Alvarez, dan lebih memalukannya lagi. Di awal pelatihannya, Ares malah pingsan setengah hari oleh Roman yang menggunakan gaya bertarung dari Alvarez, dan pada saat ia sedang berpikir bagaimana cara mengalahkan tuannya itu dengan gaya bertarung dari Alvarez, tanpa diduga Roman melemparkan kedua pedangnya itu dan berkata kalau sudah cukup dengan pelatihan gaya bertarung dari Alvarez, dan sambil berjalan untuk mengambil senjata yang baru sambil berkata kalau dia akan meningkatkan level pertarungannya. Ares yang melihat tuannya itu mengambil pedang besar dan berkata kalau dia akan menggunakan gaya bertarung dari Caesar. Di hari tersebut, Ares pun merasa kalau dia telah sekilas melihat dunia di balik langit. Kembali ke waktu di mana Ares akan melangsungkan pertarungan dengan Caesar. Setelah pertarungan mereka telah dimulai, tanpa basa-basi Caesar langsung bergerak cepat dan melancarkan serangannya, namun Ares masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Caesar yang merasa kesal dengan apa yang terjadi, dia pun lalu melancarkan serangan lanjutannya, dan Ares yang teringat dengan ajaran tuannya itu di beberapa waktu yang lalu, di waktu pelatihannya dengan tuannya itu, Roman berkata kalau Caesar adalah orang yang memburu lawannya tanpa ampun. Dan karena itulah dia mendapatkan julukan Wild Warrior. Namun meski begitu, Roman memberikan informasi penting kepada Ares,
kalau dia hanya perlu melakukan satu serangan saja ketika mendapatkan celah dari serangan sesar tersebut. Karena dengan serangan tersebut, Roman berkata kalau Ares pasti sudah bisa mengatasi lawannya itu. Mendapatkan ajaran yang berharga dari tuannya itu, Ares yang menghalau serangan sesar dan mendapatkan sedikit celah pun dengan cepat bergerak dan melancarkan serangan baliknya, yang hal itu pun membuat Caesar mulai merasa panik. Namun meski begitu, Caesar masih bisa menghalau serangan tersebut dengan pedang besarnya itu. Di sisi Ares, dia berkata dalam hatinya, kalau keputusan yang ia ambil sudah sangat tepat. Karena setelah berlatih menghadapi monster yang jauh lebih tak terduga dibandingkan Caesar, Ares merasa kalau serangan Caesar sama sekali tidak terasa mengancam sama sekali. Dan di sisi Caesar, dia yang melihat Ares tersenyum pun merasa kesal, dan kemudian menyiapkan sebuah teknik yang bernama Secret Art Crimson Thunder Slash. Namun Ares yang menyaksikan dunia yang dilahap oleh Aura of Destruction itu, dirinya mengingat waktu yang ia habiskan di Dimitri, dan jauh di dalam benaknya, ingatan yang terukir dengan sangat jelas pun muncul. Dengan melihat dan mengingat tuannya menggunakan Heavenly Demon Sword teknik gerakan pertama. Dengan teknik tersebut, Ares pun membalas serangan Caesar yang menggunakan teknik andalannya itu. Setelah berhasil menahan serangan Caesar, tanpa sadar Ares mengingat kembali Heavenly Demon Sword teknik, dan meski ia disebut sebagai swordman yang jenius, itu adalah teknik yang belum ia coba, dan meski Ares bisa menyerang Caesar dengan teknik tersebut, dia yang dipanggil si jenius pun bahkan tidak bisa mencapai 1/10 dari kemampuan Heavenly Demon Sword teknik yang asli, dan meski begitu, itu sudah cukup untuk menghadapi Caesar dan membunuhnya. Caesar yang menerima serangan tersebut, meski ia mencoba untuk memblokir serangan itu dengan pedangnya. Karena serangan itu begitu kuat, serangan yang dilancarkan oleh Ares itu berhasil memotong pedang sekaligus memenggalnya. Dan Ares yang berhasil membunuh Caesar di duelnya itu, dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau yang ia bisa ia lakukan sekarang hanyalah meniru sedikit dari kemampuan tuannya itu. Dan justru karena itulah Ares merasa senang, karena ia anggap, kalau itu berarti ia bisa menjadi lebih kuat dari apa yang ia lihat dari tuannya Roman Dimitri. Dengan tergulingnya kepala Caesar yang dipenggal oleh Ares ke arah pengadil dari pertandingan mereka, pengadil itu yang terlihat ketakutan pun lalu mengumumkan sambil terbata-bata, kalau pemenang dari Duel of Decision untuk memperebutkan posisi pertama pun dimenangkan oleh Ares, yang hal itu pun membuat para penonton yang melihat secara langsung menggunakan alat Magic Communication pun bersorak memberikan selamat kepada Ares. Namun berbeda terbalik dengan kaisar mereka, dia yang terlihat kesal atas kemenangan Ares itu, dia langsung meninggalkan tempat tersebut tanpa ucapan selamat kepada Ares. Di sisi Ares, sambil menghunuskan pedangnya pun lalu berkata dengan lantang kepada para penduduk Valhalla dengan mengatakan, kalau mulai di detik itu, Ares berkata kalau dia akan meninggalkan posisinya sebagai Ranker Valhalla, yang hal itu pun membuat para penduduk terlihat terkejut. Ares pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau 10 tahun lalu, Caesar adalah swordman terkuat daripada siapapun. Tapi sosoknya saat ini sama sekali tidak berubah dari dulu. Dan karena keinginannya untuk mencapai ranah yang lebih tinggi telah tercemari oleh politik dan kekuasaan, ketika kalian bergantung pada kekuasaan, kalian akan kehilangan harga diri, dan pada akhirnya, pedang yang tak punya harga diri akan membusuk. Pedang Caesar telah berhenti di sini dan Valhalla pun berhenti bersamanya. Meski jika dirinya nanti disebut sebagai seorang pengkhianat oleh Valhalla selaku tanah kelahirannya, tapi dirinya yang terlahir sebagai seorang warrior, Ares berkata kalau dia akan mati seperti seorang warrior juga. Namun bedanya dia akan berdiri sebagai warrior di bawah kepemimpinan Roman Dimitri. Karena semenjak bergabung menjadi warrior Dimitri, Ares berkata kalau dia benar-benar merasa hidup. Dan sebelum mengakhiri perkataannya itu kepada para penduduk Valhalla, Ares pun mengingatkan jati diri dari mereka.
kalau mereka adalah makhluk yang terlahir dengan darah seorang warrior. Setelah mendengarkan perkataan Ares itu, para penduduk pun merasa heran, sejak kapan wilayah Valhalla menjadi busuk seperti itu, karena dulu penduduk Valhalla yang selalu bangga menjadi bangsa warrior. Bahkan sistem ranking lahir dari semangat itu. Tapi bagi Caesar selaku orang terkuat yang mewakili warrior Valhalla, dia malah tertinggal seperti itu, yang hal itu benar-benar sangat ironis bagi kekaisaran Valhalla. Di dalam kebimbangan yang dirasakan oleh para penduduk Valhalla, seseorang dari mereka yang menggunakan jubah pun lalu berkata kepada para penduduk Valhalla, kalau mereka yang sudah tahu bahwa tanpa tetap setia pada keluarga kekaisaran, Ares adalah kebanggaan kekaisaran Valhalla, dan pria seperti dirinya, kini telah meninggalkan tanah Valhalla, dan diketahui, orang berjubah itu ternyata adalah Lukas, pemimpin sekte Hao, yang sedang menghasut para penduduk Valhalla agar memerangi keluarga kekaisaran. Lukas pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau saat Ares melewati perbatasan Valhalla, dia telah berhasil mengalahkan Caesar dan membuktikan bahwa pilihannya itu adalah benar. Dan para penduduk yang mendengar perkataan Lukas itu pun membenarkan hal itu. Karena belum lama ia meninggalkan tanah Valhalla, sejak Ares bersumpah setia kepada Roman. Para penduduk Valhalla berkata kalau Ares sudah meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Namun dibandingkan dengan Valhalla, para penduduk berkata kalau wilayah mereka hanya stagnan di posisinya saja. Lukas yang melihat momentum untuk memecah belah kekaisaran Valhalla dikarenakan para penduduknya sudah merasa kecewa dengan pemerintahannya, dia pun lalu maju dan berdiri di depan mereka, dan sambil mengangkat tangan kanannya, Lukas dengan lantang berkata kepada para penduduk, kalau sebuah kenyataan bahwa berandalan yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar, berjalan dengan kepala tegak seolah-olah dia merasa penguasa tempat ini. Lukas pun mempertanyakan hal tersebut. Apakah ini sungguh Valhalla yang mereka tahu? Hanya dengan sedikit hasutannya itu, para penduduk Valhalla pun terpancing dan merasa, kalau putra ke-14 yang tidak tahu apapun seharusnya tidak merebut kekuasaan Valhalla, dia yang hanya mempunyai orang-orang kuat yang melindunginya di belakangnya dan menjadikannya seorang kaisar. Mereka berkata kalau itu benar-benar hal yang sangat konyol. Perasaan campur aduk antara kaget dan tidak percaya. Rasa itu berubah cepat menjadi amarah yang ditujukan kepada keluarga kekaisaran, dan pada akhirnya, pikiran-pikiran selama ini mereka pendam pun muncul keluar. Yang hal itu pun memicu para penduduk Valhalla untuk bertindak, karena mereka merasa, kalau mereka tidak boleh diam melihat kenyataan Valhalla yang sekarang, dan sekarang setelah melihat Duk Fierto sudah bertindak, mereka pun berpikir, kalau sudah saatnya mereka untuk bertindak meski harus mengorbankan nyawa mereka itu, dan dengan ajakan dari salah satu dari mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi tanah Valhalla, mereka pun bersorak yang menandakan, kalau mereka akan melawan rezim kekaisaran yang sudah busuk yang secara tidak langsung. Kalau deklarasi Ares sudah membakar hati para penduduk Valhalla. Di tempat lain terlihat Marquis Belfier yang sedang berdiskusi dengan Count Gomez. Marquis Belfier berkata kalau pada akhirnya pihaknya itu harus berhadapan langsung dengan Roman Dimitri di medan perang, dan dilihat situasinya kalau mereka akan berperang secara habis-habisan dengan pihak Roman Dimitri, Marquis Belfier berkata kepada Count Gomez, kalau pihak manapun yang mundur akan lebih dulu binasa. Count Gomez yang mendengar itu pun lalu bertanya kepada Marquis Belfier, apakah pihaknya akan meninggalkan wilayah utara, dan Marquis Belfier pun membalasnya dengan mengatakan, kalau mereka akan meninggalkan sebagian saja, dan melihat strategi yang digunakan oleh pihak Roman benar-benar sangatlah konsisten. Dilihat dari mereka yang menyibukkan top ranker Valhalla melalui Ares sementara mereka menyerang garis depan utara secara langsung. Dilihat dari pergerakan Roman tersebut, Marquis Belfier berkata kalau pihak Roman berusaha mencegah pihaknya untuk fokus pada kelompok pemberontak.
Dan melihat pasukan sekutu musuh yang hanya berjumlah 100.000 prajurit yang hal tersebut tidak akan cukup untuk menghancurkan Kekaisaran Valhalla, Markis Belfir beranggapan kalau semua keributan itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Karena tujuan sebenarnya dari Roman Dimitri, Markis Belfir menyimpulkan kalau tujuan sebenarnya Roman adalah mendukung pemberontakan di Hernard. Count Gomez bertanya kembali, bagaimana jika Roman Dimitri maju melampaui utara? Dan Markis Belfir pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau dalam hal itu, pihaknya harus memanfaatkan situasi di benua ini. Seperti Kekaisaran Kronos yang meski tidak bisa ikut campur karena gencatan senjata, tapi mereka masih bisa membantu pihaknya untuk memindahkan pasukannya ke perbatasan Kairo. Dan Count Gomez yang mendengar rencana dari Markis Belfir tersebut, dia yang terlihat senang pun berkata dalam hatinya, kalau Markis Belfir telah menemukan pilihan yang terbaik untuk Valhalla. Namun setelah memberikan selamat kepada Markis Belfir atas rencana sempurnanya itu, tak berselang lama seorang bawahannya pun datang dan memberikan informasi kalau ada kontak dari garis depan utara dan meminta Markis Belfir untuk menemuinya secara langsung. Markis Belfir yang datang ke tempat alat Magic Communication pun menerima panggilan itu yang ternyata dari Markis Kilian. Namun setelah ia meminta maaf karena bagian utara sudah direbut oleh Roman dan pasukannya, Roman yang datang di belakangnya pun langsung membunuh Markis Kilian di depan Markis Belfir dan Count Gomez yang sedang menerima panggilan dari dirinya. Dan di dalam pertemuan mereka yang tidak disengaja itu, Roman berkata kepada Markis Belfir, kalau tindakannya itu sangatlah mengecewakan. Karena meski sudah diperingatkan dengan Roman yang mengirimkan kepala dari Count Bragan di beberapa waktu yang lalu, tapi Markis Belfir malah membalasnya dengan tindakan tersebut, yang akibatnya menghasilkan garis depan utara sudah runtuh oleh invasi Roman Dimitri. Yang hal tersebut membuat Markis Belfir dan Count Gomez yang mendengar itu pun terlihat sangatlah panik. Roman lalu melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau dirinya tidak berniat memperpanjang kejadian yang sedang terjadi. Jika Markis Belfir bisa membawa Kaisar Valhalla ke hadapannya dan menyuruhnya berlutut di hadapannya di detik itu juga, sambil tersenyum, Roman berkata kalau dia akan mengakhiri peperangan di antara mereka. Markis Belfir yang tersinggung dan marah atas perkataan Roman tersebut pun menyuruhnya untuk diam, dan dengan bantuan dari pasukan Kekaisaran Kronos yang sedang berkumpul di perbatasan Kairo, apapun rencana dari Roman Dimitri, Markis Belfir berkata kalau itu tidak akan berguna sama sekali. Dan kemudian dengan angkuhnya, Markis Belfir berkata kalau pihaknya itu akan mengirim pasukan untuk menghancurkan pemberontak di wilayah Hernard, dan setelah itu, dirinya akan menghapus Dimitri dari benua mereka. Di sisi Roman, dia yang menanggapinya pun lalu berkata, kalau dia akan menjelaskan secara jelas kepada Markis Belfir, apa artinya memiliki Kekaisaran Kronos dan Valhalla, kalau pihak mereka yang menjadi musuh pada saat yang bersamaan. Dengan niat Valhalla yang sudah jelas Roman dengar dari mulut Markis Belfir tersebut, Roman berkata kalau dia tak menyangka masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Dan setelah berkata kalau Markis Belfir benar-benar terlalu lengah untuk berhadapan dengan dirinya secara langsung, Roman berkata kalau dia akan terus maju sampai perang di antara mereka sudah selesai. Jadi, Roman meminta untuk pihak Kekaisaran Valhalla bersiap seperti itu sampai akhir. Yang pada akhirnya hal tersebut akan mempertemukan Markis Belfir dengan dirinya secara langsung di medan peperangan. Setelah Roman mengakhiri panggilan tersebut, di sisi Markis Belfir dan Count Gomez pun berkata kepada Markis Belfir, kalau jika lawan mereka adalah Roman Dimitri, Count Gomez berkata kalau apa yang dikatakan oleh Roman bukanlah sekedar ancaman saja, dan Markis Belfir yang mengetahui hal tersebut, dia yang marah pun lalu menendang alat Magic Communication sambil menyebut Roman dengan sebutan bajingan sialan. Dan dengan situasi mereka yang mulai rumit, Markis Belfir pun lalu bertanya tentang pendapatnya.
Jika pihaknya membiarkan Roman Dimitri tanpa pengawasan seperti ini, menurut Count Gomez, apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Kekaisaran Valhalla? Count Gomez yang ditanya pendapatnya oleh Marquis Belfier pun lalu menjawabnya dengan mengatakan, kalau melihat Roman Dimitri yang membawa pasukan sebanyak 100.000 prajurit untuk menyerang ibu kota, hal tersebut memanglah mustahil untuk dilakukan. Namun melihat rekam jejak Roman Dimitri dalam mengatasi perbedaan militer yang sangat besar dalam perang melawan Kekaisaran Kronos, bahkan dia juga bisa merebut wilayah Laskal dan Kortas. Dengan pasukan 100.000 yang dibawa oleh Roman tersebut pasti akan menimbulkan kerusakan yang besar bagi Kekaisaran Valhalla. Dan karena pendapat dari Count Gomez tersebut, Marquis Belfier yang beranggapan kalau situasi mereka benar-benar mulai terpojok pun lalu berkata, kalau dia harus pergi menemui kaisarnya untuk meminta audiensi. Ada satu pantangan di Kekaisaran Valhalla. Meminta audiensi dengan kaisar pada saat yang dia tidak menginginkannya. Mereka yang melanggar pantangan itu, biasanya akan mengalami kemalangan. Dan meski Marquis Belfier dan Count Gomez tahu tentang pantangan tersebut, dia pun tak punya pilihan selain melakukannya. Karena jika mereka tidak melakukan hal tersebut, wilayah Kekaisaran Valhalla akan mengalami kerugian yang sangat besar yang diakibatkan oleh Roman Dimitri. Marquis Belfier dan Count Gomez yang terlihat gemetar ketakutan saat menghadap kaisar mereka. Kaisarnya itu yang menghampiri Marquis Belfier pun lalu memanggil namanya. Dan saat membalasnya, kaisarnya itu langsung menampar pipi sisi kiri dari Marquis Belfier. Yang hal tersebut pun membuat Count Gomez yang melihat itu merasakan takut yang amat besar yang mulai merasuk ke sekujur tubuhnya itu. Di sisi Kaisar Valhalla, dia pun lalu memanggil nama Marquis Belfier kembali, dan setelah menjawabnya, kaisarnya itu menampar pipi yang sebelahnya dari Marquis Belfier, yang hal tersebut pun membuat ia memuntahkan darah dari mulutnya, dan Kaisar Valhalla yang memanggilnya kembali dan Marquis Belfier lalu menjawabnya juga. Dengan seluruh tenaganya, kaisarnya itu pun menamparnya kembali yang membuat Marquis Belfier terjatuh dengan muka yang terlebih dahulu mengenai lantai di ruangan tersebut. Setelah menampar Marquis Belfier berkali-kali, Kaisar Valhalla pun lalu menyebut Marquis Belfier dengan sebutan hama tak berguna, karena alasannya memberikan Marquis Belfier kekuatan penuh untuk mengatur kekaisarannya itu. Semata-mata agar para bawahannya itu tidak mengganggu waktu santainya itu, dan jika hasilnya seperti yang sedang terjadi sekarang, kenapa dirinya harus mempercayai para bawahannya itu? Setelah mendengar permintaan maaf dari para bawahannya itu, sambil menepuk jidatnya, Kaisar Valhalla berkata kalau mereka memang harus meminta maaf atas tindakan mereka yang benar-benar mengecewakannya itu. Karena dengan fakta yang baru saja diketahui, kalau Kaisar Valhalla ternyata tidak terlalu menyukai penduduk Valhalla, itu diakibatkan karena mereka selalu membicarakan romansa seorang warrior, akar dan tradisi, dan merengek tentang hal-hal seperti itu sembari gagal melihat kenyataan yang ada. Setiap dirinya melihat Roman Dimitri, Kaisar Valhalla berkata kalau ia terus mengingat akan masa tersebut, mereka yang berteriak kepadanya bahwa dirinya bukan pewaris yang sah, dan mereka menyuruhnya untuk mengikuti hukum keluarga kekaisaran, meski ia menganggap kalau Roman adalah bajingan yang berasal dari daerah perbatasan, tapi Kaisar Valhalla merasa kalau Roman terlahir dengan sifat Valhalla yang mengalir deras dalam dirinya, yang hal tersebut pun membuat Kaisar sangat tidak menyukai Roman Dimitri, dan kemudian, sambil tersenyum jahat, Kaisar Valhalla berkata kalau dia sangatlah penasaran, apakah Roman akan muncul lebih cepat di hadapannya, ataukah pasukannya yang terlebih dahulu menghabisi para pemberontak dan memukul mundur Roman Dimitri. Dan kemudian, Kaisar Valhalla pun lalu memberikan perintah kepada Marquis Belfier dan Count Gomez untuk mengirimkan pasukan ke wilayah Hernard, untuk bertujuan memusnahkan para pasukan pemberontak sampai tak tersisa. Dan setelah ia mengambil pilihan tersebut, Kaisar Valhalla pun bertanya-tanya,
Pilihan apa yang akan diambil oleh Roman Dimitri menanggapi apa yang dilakukannya itu? Keesokan harinya, pasukan Kaisar berangkat ke wilayah Hernard, dan kabar pergerakan tersebut pun sampai ke telinga Roman Dimitri, dan Roman serta Chris yang sedang berada di dalam sebuah tenda untuk membahas soal tersebut. Chris pun lalu bertanya kepada tuannya itu, apakah tuannya berniat untuk melanjutkan rencana yang sudah dibuat itu? Dan Roman pun berkata, kalau situasi mereka adalah perang yang tidak bisa lagi mereka hindari, karena jika pihaknya itu mundur sekarang, harga yang mereka bayar tidak akan berakhir dengan satu kekalahan saja. Sejak pihaknya sudah memenggal kepala dari Count Bragan, itulah awal adu keberanian dimulai, dan dengan fakta tersebut, tanpa dukungan pihaknya, Roman berkata kalau pemberontakan di wilayah Hernard tidak mungkin berhasil ditaklukkan, dan jika pemberontakan yang dipimpin oleh Duke Vierto itu gagal total, Roman berkata kalau Dimitri pasti akan menghadapi kekaisaran Kronos dan Valhalla secara bersamaan, dan jika ada salah satu pihak yang lengah, pihak yang kalah akan kehilangan segalanya, dan yang penting bagi pihak mereka, Roman berkata kalau pihaknya itu harus bisa melenyapkan ancaman yang disebut Valhalla. Dengan wilayah Luenos, wilayah Port Bell, dan wilayah Santino yang ketiga wilayah tersebut terletak di jalur terpendek menuju ibu kota Valhalla, khususnya wilayah Santino yang memiliki Wap Point. Roman berkata kalau pihaknya bisa menguasai wilayah tersebut, pihaknya bisa dengan mudah memulai pergerakan ke dalam bahkan ke seluruh penjuru Valhalla, dan jika pihaknya bisa menaklukkan ketiga wilayah tersebut dalam kurun waktu seminggu saja, Roman berkata kalau pihaknya itu akan menjadi ancaman terbesar yang pernah dihadapi oleh Kekaisaran Valhalla, dan dengan tujuan rencananya itu, sambil tersenyum Roman berkata dalam hatinya, apa yang akan dilakukan oleh Kaisar Valhalla mengenai rencana yang sudah ia buat itu. Setelah beberapa waktu berlalu, di wilayah Luenos, terlihat pria yang memimpin wilayah tersebut yang melihat pasukan Roman datang dari atas benteng ke wilayahnya pun lalu berkata, kalau pada akhirnya, pertempuran dirinya dan pasukan Roman Dimitri sudah tidak bisa terhindarkan lagi, dan diketahui, pria yang menjaga wilayah tersebut bernama Viscount Luenos. Di beberapa waktu sebelum pasukan Roman datang ke wilayahnya itu, Viscount Luenos mendapatkan surat dari pusat ibu kota, kalau dirinya harus bisa mempertahankan posisinya, meski itu berarti kalau dirinya harus kalah dengan pasukan Roman Dimitri. Bahkan jika setiap prajurit terakhir pergi ke jurang maut. Isi dari surat tersebut meminta Viscount Luenos untuk memberikan waktu beberapa hari kepada pihak pusat ibu kota Valhalla, dan jika Viscount Luenos berhasil bertahan dan menghadang pasukan Roman yang berusaha mengambil alih wilayahnya itu, isi dari surat itu menyampaikan kalau pihak ibu kota akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi keberhasilan Viscount Luenos itu, dan dengan tekadnya yang sangat kuat tersebut, Viscount Luenos berkata, kalau dia pasti bisa bertahan beberapa hari dari gempuran pasukan Roman yang berencana menaklukkan wilayahnya itu. Hari pertama pun sudah berakhir. Terlihat pasukan Roman dengan santai berbaris menunggu giliran mendapatkan jatah makanan di hari tersebut, dan keesokan harinya lagi, pasukan Roman melakukan kegiatan yang sama, yang hal tersebut pun membuat Viscount Luenos bertanya-tanya, kenapa pasukan Roman yang datang ke wilayahnya terlihat sangatlah santai? Dan karena tindakannya itu, Viscount Luenos pun bertanya-tanya, apakah pasukan Roman sudah menyerah untuk merebut wilayahnya? Dan dengan asumsinya itu, Viscount Luenos merasa kalau apa yang ia pikirkan adalah kebenaran. Karena dengan membawa pasukan hanya berjumlah 100.000 prajurit saja, Viscount Luenos berkata kalau Roman juga pasti mempunyai batasan bagi dirinya itu. Pada saat Viscount Luenos sedang mengamati pergerakan pasukan Roman yang ada di depannya, tak berselang lama seorang bawahannya pun datang dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan sebuah kabar yang sangat penting, dan Viscount Luenos yang mengira kalau Roman sudah memulai pergerakannya,
Bawahannya itu berkata kalau bukan soal Roman yang akan menyerang wilayahnya itu, melainkan baru saja dirinya mendapatkan kabar kalau wilayah Port Bell sedang diserang oleh pihak Roman Dimitri, yang hal tersebut membuat Viscount Luenos pun bertanya-tanya, pasukan siapakah yang ada di depannya itu. Di 3 hari sebelum Roman melakukan penyerangan, di tempat Duke Vierto yang terlihat sedang membaca kabar tentang Roman yang berhasil menjatuhkan wilayah utara serta berhasil membunuh Alvarez dan Caesar melalui Ares dalam duel of decision, Duke Vierto pun tak menyangka kalau pihak Roman bisa mengubah semua hal mustahil menjadi kenyataan, dan sesuai yang sudah Sanchez katakan kepada Duke Vierto, Roman Dimitri adalah orang yang menjamin bahwa dirinya bisa lolos tanpa cedera, meski keluarga Kekaisaran Valhalla secara terang-terangan mencoba membunuhnya. Duke Vierto pun lalu berkata, kalau satu-satunya cara untuk menjatuhkan Kekaisaran Valhalla adalah dengan menyebarkan alasan pihaknya bangkit memulai pemberontakan pada masyarakat, karena semakin lama pihaknya bertahan, semakin keras suara mereka bersuara, dan dengan hal tersebut, rakyat Valhalla akan percaya bahwa itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk memperbaiki Valhalla. Karena Dimitri terlibat, Duke Vierto berkata kalau keluarga Kekaisaran Valhalla tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, dan jika pihaknya bisa bertahan di tempat tersebut selama 2 minggu lamanya, Duke Vierto berkata kalau rakyat Valhalla akan bangkit dan berjuang bersama dengan dirinya, dan pada saat yang sama, Kaisar Valhalla, setelah meninggalkan utara, mengerahkan 1 juta pasukan untuk merebut wilayah Hernard kembali, dengan mengerahkan pasukan langsung Kaisar Valhalla, yang disebut dengan panggilan Royal Knight. Para Royal Knight yang diutus oleh Kaisar Valhalla dengan jumlah yang sangat besar ke wilayah Hernard pun sudah bersiap-siap akan melakukan penyerangannya. Dan di sisi Duke Vierto bersama Sanchez yang melihat mereka di atas benteng wilayah Hernard yang telah mereka taklukkan, Duke Vierto yang hanya melihat sekilas saja sudah tahu kalau pasukan yang dikirim oleh Kaisar Valhalla sudah jelas melebihi beberapa ratus ribu, dan melihat apa yang ada di depannya itu. Sanchez berkata kalau itu sesuai dengan para informan yang telah memberikan informasi kepada dirinya, kalau Kaisar Valhalla benar-benar sudah menyerah soal utara, dan mengirim seluruh pasukannya untuk merebut kembali wilayah Hernard, dan melihat bendera yang dikibarkan para prajurit Kaisar itu. Sanchez pun menyadari, kalau mereka adalah pasukan Royal Knight, pasukan langsung milik Kaisar Valhalla. Mendengar hal tersebut, Duke Vierto pun berkata, apakah Kaisar Valhalla membuat ultimatum kalau dia bisa menekan pasukan pemberontak sebelum Dimitri menciptakan variabelnya, dan melihat pasukan sebanyak itu akan menyerang wilayah Hernard yang telah ditaklukkan oleh pasukan pemberontak? Duke Vierto berkata dalam hatinya, kalau pihaknya sungguh mustahil untuk menahan mereka dengan pasukan beranggotakan 200.000 saja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, pihaknya itu benar-benar kalah total, bahkan untuk bertahan 15 hari saja, atau bahkan mungkin selama 1 minggu saja. Duke Vierto berkata kalau pihaknya belum tentu bisa bertahan dalam peperangan tersebut. Pertempuran yang akan menentukan nasib pasukan pemberontak pun dimulai. Di dalam peperangan itu, pihak Kaisar yang menggunakan senjata flare untuk menghancurkan tembok benteng wilayah Hernard, dengan telak berhasil mengenai pertahanan benteng tersebut, dan di sisi Duke Vierto yang terlihat terguncang oleh serangan yang besar itu, dia pun bertanya-tanya, seberapa lama lagikah defensif magic mereka bisa bertahan dari gempuran serangan pasukan Kekaisaran, dan pada saat ia melihat ke sisi lain, Duke Vierto pun sangat terkejut, karena pihak Kekaisaran telah memanggil salah satu Magic Tower yang berada di wilayah Kekaisaran untuk ikut memasuki medan peperangan, yang diketahui, mereka berasal dari Vagabond Magic Tower. Para mage yang berasal dari Vagabond Magic Tower pun lalu menggunakan skill Lighting Rain yang digabungkan dengan skill Windfield, sehingga serangan berskala besar itu pun membuat wilayah peperangan benar-benar sangat mencekam,
sekaligus membuat pihak Duke Vierto terlihat sangat panik, karena dengan serangan itu, mereka hanya bisa menunggu waktu kalau pihak kekaisaran akan segera menghancurkan mereka. Dengan Count Gomez yang memimpin penyerangan ke wilayah Hernard itu, setelah memberikan perintah kepada semua prajuritnya untuk mengeksekusi para pengkhianat di depan mereka, para pasukan Royal Knight yang dibawanya pun langsung serentak menyerbu benteng wilayah Hernard, dan dengan menggunakan tangga yang menjulang tinggi untuk naik ke benteng tersebut, di sisi Duke Vierto yang melihat itu pun lalu memberikan perintah kepada pasukannya untuk menahan mereka, karena kalau pihaknya gagal, Duke Vierto berkata kalau masa depan Valhalla akan benar-benar berakhir. Di hari ke-6 operasi pengalihan, pasukan rekan Dimitri tiba di Santino, dan Roman yang berada di tempat tersebut, dengan lantang memperkenalkan dirinya, dan setelah itu, sambil menghunuskan pedang ke arah benteng wilayah Santino, Roman menantang tuan wilayah dari tempat tersebut untuk duel 1 lawan 1. Yang hal tersebut pun membuat para prajurit yang menjaga wilayah itu terlihat mulai merasa panik. Sementara di sisi Count Santino, dia yang ditantang oleh Roman berduel pun terlihat sangat ketakutan, karena meski Valhalla adalah bangsa para warrior, dan Roman adalah tokoh besar yang mampu membunuh Barbossa dengan sangat mudah, kalau seseorang sepertinya terlibat dalam duel 1 lawan 1 dengan Roman Dimitri, Count Santino berkata kalau dia pasti akan kalah dalam duel tersebut. Count Santino pun lalu berkata kepada Roman Dimitri, kalau dia dengan tegas menolak tantangan tersebut, karena niat Roman sudah terlihat sangat jelas. Count Santino berkata kalau pihaknya tidak mempunyai alasan untuk menerima tantangan dari Roman itu. Di sisi Roman yang mendapatkan penolakan tersebut pun berkata kepada Count Santino, kalau apa yang dikatakannya benar-benar sungguh membuatnya sangat kecewa, karena yang ia dengar kalau Valhalla adalah bangsa para warrior yang tidak menjauh dari duel. Siapa sangka julukan itu sudah turun menjadi bangsa yang hanya memperhitungkan keuntungan praktis, dan karena tantangan duelnya itu sudah ditolak oleh Count Santino, Roman pun memberikan pilihan yang lain. Jika pihak Count Santino membuka gerbang wilayahnya, Roman berkata kalau dia akan terima melawan Count Santino dengan semua anggota elit yang ia miliki. Dan meski dia hanya seorang diri, dengan tegas Roman berkata kalau dia tidak akan mundur dalam pertempuran tersebut. Melihat tidak ada jawaban sama sekali dari Count Santino, Roman yang tidak mempunyai pilihan pun mengambil sebuah magic scroll dari balik jubahnya, dan dengan merobek magic scroll tersebut, sepasang sayap pun muncul di belakang punggungnya, dan dengan cepat, Roman langsung terbang untuk memasuki wilayah Santino untuk memulai pertarungan dengan mereka. Count Santino yang melihat itu, dia yang terlihat sangat panik pun memerintahkan para prajuritnya untuk menembak Roman yang sedang terbang ke arah mereka. Namun meski mereka sudah berusaha menembak Roman dengan tembakan panah mereka, tembakan itu tidak bisa mengenai Roman sama sekali. Karena Roman menggunakan skill Fire Shield yang dirapalkan oleh Felix yang berada di belakang Roman. Roman yang hampir mendekati benteng tersebut pun mendapat sambutan dari pasukan yang dipimpin oleh Count Santino yang sudah siap untuk menghentikannya. Namun, dengan hantaman keras dibarengi dengan tekniknya itu, benteng itu pun hancur, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Roman pun bisa menangkap pemimpin wilayah Santino, dan Roman yang mencengkram kepalanya serta mengangkatnya ke udara. Dengan aura yang mengintimidasi, Roman menyuruh Count Santino untuk menghubungi keluarga kekaisaran Valhalla sekarang juga, dan diperintahkan untuk memberitahukan mereka, kalau wilayah Santino dalam bahaya serius. Dengan perintah Roman tersebut, Count Santino pun lalu menghubungi pihak keluarga kekaisaran, dan Marques Belfier yang menerima panggilan itu. Setelah bertanya perihal apa yang membuat Count Santino memanggilnya itu, Count Santino pun lalu berkata, kalau situasi di wilayahnya itu telah diserang oleh Roman Dimitri, dan dengan tepat berada di depannya itu, Count Santino berkata kepada Marques Belfier,
Kalau pihak keluarga kekaisaran mengabaikan wilayah Santino, wilayah tersebut benar-benar akan gugur oleh invasi yang dilakukan oleh Roman tersebut. Marques Belfier yang mendengar itu pun terlihat sangatlah marah, dan dengan amarahnya itu, Marques Belfier berkata kepada Count Santino, kalau bala bantuan kekaisaran akan tiba setelah wilayah Hernard telah ditangani sepenuhnya. Dan kalau ketidakbecusan Count Santino tidak bisa membuat wilayah Santino bisa bertahan dalam peperangan yang sedang terjadi. Setelah Count Santino dibunuh oleh Roman di wilayahnya itu, Marques Belfier berkata kepada dirinya, kalau lebih baik dirinya mati saja, demi kebaikan Valhalla di masa depan. Di beberapa waktu sebelumnya sebelum Count Santino dibunuh oleh Roman Dimitri, dia yang mendengar langsung kalau Marques Belfier tidak membutuhkannya lagi pun langsung Roman mencengkram kepalanya, dan Count Santino yang ketakutan pun meminta ampunan untuk yang terakhir kali kepada Roman, karena jika Roman berkenan membiarkannya untuk hidup, Count Santino berkata kalau dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Roman, dan Roman yang mendengar itu, dia pun lalu melepaskan cengkramannya dan kemudian berkata, apa yang bisa Count Santino lakukan untuk dirinya atas ampunan nyawanya itu? Count Santino yang merangkak ke hadapan Roman pun berkata, kalau apapun yang diinginkan oleh Roman akan ia lakukan, seperti informasi tentang Wapgate yang Roman butuhkan, karena strategi Dimitri yang ia lihat adalah untuk menguasai Wapgate untuk menekan keluarga kekaisaran. Count Santino berkata kalau dia akan memberitahu Roman semua tentang Wapgate yang ada di wilayah kekaisaran, namun terkecuali di titik Wapgate Javier, karena tempat tersebut bukan tempat yang mudah untuk direbut, dan setelah Roman menyuruhnya untuk menjelaskan sedetail mungkin tentang hal itu, Count Santino pun lalu menjelaskan tentang tempat tersebut kepada Roman Dimitri. Setelah mengatakan semuanya yang ia ketahui, Count Santino pun lalu bertanya kepada Roman, apakah informasi yang ia berikan cukup untuk mengampuni nyawanya itu? Namun sambil tersenyum, Roman berkata kalau itu tidak sama sekali merubah keputusannya itu untuk membunuh Count Santino, yang hal itu pun membuat Count Santino marah, dan setelah memanggil Roman dengan sebutan bajingan, Roman tanpa ampun langsung membunuh Count Santino di tempat tersebut. Di saat itu, sebuah kejadian tidak biasa terjadi di Marin, ibu kota Valhalla. Sentimen publik bergejolak seperti yang diinginkan Duke Fierto, dan tindakan pasukan pemberontak memberikan kepercayaan kepada mereka. Di tempat tersebut, terlihat penduduk Valhalla pun berbondong-bondong pergi ke istana kekaisaran Valhalla, karena mereka sudah tidak bisa tinggal diam, kalau kaisarnya itu telah mengambil jalan yang salah, dan demi negeri Valhalla yang mereka cintai itu, para penduduk pun mencoba untuk meluruskan negerinya itu dari jalan yang bukan seperti Valhalla yang mereka ketahui, sama seperti pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Duke Fierto yang berjuang dengan nyawanya untuk mengembalikan negeri mereka ke jalan yang benar. Mereka yang sama sebagai penduduk Valhalla pun dengan lantang menyuarakan apa yang ia inginkan seperti pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Duke Fierto. Salah satu dari mereka yang menjadi perwakilan para penduduk Valhalla pun berjalan dan berteriak di depan istana kekaisaran, kalau negeri Valhalla sejak dulu adalah negeri para warrior. Ia berkata kalau mereka tidak pernah malu menjadi warrior dan hidup dengan aturan warrior. Namun, Valhalla yang sekarang yang dipimpin oleh kaisarnya itu telah lupa akan akarnya dan telah kehilangan mimpinya. Karena sekarang, negeri Valhalla terlihat seperti upaya mempertahankan kekuasaan melalui konspirasi dan bukan dengan keberanian. Dengan fakta tersebut, pria itu meminta kaisarnya untuk membenahi lagi jalan yang salah tersebut, dan memintanya menjadi penguasa yang menerima dukungan dari rakyat, serta memulihkan kembali fondasi dari Valhalla ke fondasi yang semula. Tak berselang lama, muncullah para Royal Knight yang bertugas melindungi keluarga kekaisaran, dan pria itu yang melihat mereka menghampiri para penduduk. Pria itu berkata kalau para Royal Knight pasti mendengar apa yang disampaikan oleh para penduduk,
Namun nyatanya, setelah mendekatinya, pemimpin dari Royal Knight itu pun langsung menusuknya sampai tembus untuk membunuhnya, dan setelah mencabut pedangnya kembali, sambil menghunuskan pedangnya ke arah para penduduk, pemimpin Royal Knight itu memberikan perintah kepada para bawahannya, kalau mereka diperbolehkan untuk mengeksekusi semua pengkhianat yang membangkang kepada keluarga kekaisaran. Dengan perintah dari pemimpinnya itu, para pasukan Royal Knight pun langsung membantai para penduduk yang mencoba membangkang kepada keluarga kekaisaran, dan di sisi perwakilan dari penduduk yang ditusuk oleh pemimpin pasukan Royal Knight itu, dia berkata kepada pemimpin Royal Knight itu, kalau kaisar telah terbutakan oleh kekuasaan, apakah ia pikir kalau kekuasaan itu akan berlangsung selamanya sementara rakyatnya diperlakukan seperti itu? Dan dengan para warga Valhalla yang lain yang menyaksikan kematian mereka di tempat tersebut, pada saat ia akan meneruskan perkataannya, pemimpin dari Royal Knight itu langsung memenggalnya dan kemudian berkata, kalau mereka hanya mengikuti perintah dari kaisar yang mereka layani. Di dalam istana kekaisaran, terlihat Markis Belfir sedang melapor kepada kaisar mereka, kalau pihaknya itu sudah berhasil menekan semua warga yang mengikuti pihak pemberontak, dan seperti yang diperintahkan kaisarnya itu, Markis Belfir dan pasukannya akan melanjutkan dengan penyelidikan orang yang terkait dengan para warga. Kaisar yang mendengar laporan dari Markis Belfir pun lalu berkata, kalau mereka yang ia anggap para hama pengganggu, mereka yang sudah tidak tahu diri dan bersikap seenaknya pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan ia yang menganggap Roman Dimitri dan Duk Fierto sudah melakukan kesalahan besar, mengira delusi tentang mereka yang akan mempunyai kesempatan jika menghasut warga Valhalla. Kaisar Valhalla berkata kalau itu benar-benar pemikiran yang sangat bodoh, karena dulu saudaranya juga yang menghalanginya percaya pada sentimen publik seperti itu. Akibatnya mereka pun menjadi mayat hanya dalam waktu semalam saja, dan ia yang menganggap kalau ia sudah di atas angin dalam alur peperangan yang sedang terjadi. Kaisar pun lalu menyuruh Markis Belfir untuk segera menghubungi Roman Dimitri, karena ia ingin melihat bagaimana reaksi Roman yang sedang terpojok dalam situasi peperangan tersebut. Pada saat mereka sudah tersambung dengan Roman Dimitri, setelah mendengar Roman berkata kalau waktu ia menghubungi Roman adalah waktu yang sangat tepat, Kaisar Valhalla pun terkejut, karena di sisi Roman yang sudah membantai para prajurit Royal Knight-nya pun sambil tersenyum ia berkata, bukankah pemandangan itu sangat bagus untuk dilihat oleh Kaisar Valhalla? Markis Belfir yang sama terkejutnya pun dengan marah berkata, kalau orang gila yang ada di depannya itu sudah tidak takut oleh siapapun, dan di sisi kaisarnya itu, setelah melihat apa yang sudah terjadi pun lalu tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan dan mengapresiasi perbuatan Roman yang sangat luar biasa itu, karena sudah banyak orang yang menunjukkan permusuhan terhadapnya sampai saat ini, tapi tidak ada satupun yang membuktikannya dengan hal seperti yang dilakukan oleh Roman tersebut. Kaisar Valhalla mengakui, kalau Roman mungkin adalah orang yang lebih cocok untuk Valhalla, dan Roman yang melihat tingkah dari Kaisar Valhalla pun lalu berkata, apakah situasi yang terjadi benar-benar ia anggap sangat lucu, dan sambil menutup mulutnya, Kaisar Valhalla berkata kalau apa yang sedang terjadi ia anggap benar-benar cukup menghibur. Tapi meski menghibur dan mendapatkan kerugian atas apa yang Roman lakukan, Kaisar Valhalla berkata kalau itu semua masih dalam perkiraannya. Kaisar Valhalla berkata, apakah Roman berpikir jika Roman cepat mengurus wilayah Luenos, Port Bell, dan Santino, dirinya akan menarik pasukan untuk melindungi wilayah Javier, tempat Wabget berada? Itu adalah pemikiran yang sangat bodoh, karena tak sepengetahuan Roman, Wabget di wilayah Javier yang Roman tuju sudah ia hancurkan, dan karena hal itu, Kaisar Valhalla berkata kepada Roman, kalau dirinya takkan bisa menghancurkan pihaknya, meskipun Roman telah menguasai wilayah Javier sekalipun, dan dengan fakta tersebut, sambil meledek Roman,
Kaisar Valhalla bertanya kepadanya, apa yang akan Roman lakukan setelah rencananya itu sudah benar-benar gagal total. Karena pihaknya telah menerima dampak yang cukup besar serta juga kehilangan Wapgate di wilayahnya itu, Kaisar Valhalla lalu bertanya kepada Roman, apa lagi yang bisa ia lakukan setelah tahu kondisi dari peperangan tersebut, dan Kaisar Valhalla yang menganggap pihaknya sudah di atas angin. Dia pun berandai-andai, pada saat di mana Dimitri runtuh, dan ia akan melihat sosok Roman secara langsung. Kaisar Valhalla berkata kalau ia benar-benar sangat penasaran, ekspresi macam apa yang akan ditunjukkan Demon of Dimitri saat wajahnya ternodai oleh kekalahan dan keputusasaan, dan dengan hanya membayangkannya saja, Kaisar Valhalla berkata kalau dia benar-benar sudah tidak sabar untuk melihat hal tersebut. 10 hari sudah berlalu, tepatnya di wilayah Hernard. Count Gomez yang memimpin pasukannya untuk menghancurkan pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Duke Fierto pun menyuruh pasukannya untuk menyiapkan diri mereka dalam peperangan tersebut, karena di hari itu, mereka akan menyingkirkan pasukan pemberontakan yang ia anggap sudah mengambil jalan yang salah, dan dengan perintah dari Count Gomez untuk menyerbu wilayah yang diduduki oleh pasukan pemberontak, pasukan kekaisaran pun langsung menyerbu dan menaiki tangga untuk masuk ke benteng wilayah tersebut, dan salah satu dari mereka yang berhasil memanjatnya, pada saat ia akan melancarkan serangannya kepada pasukan pemberontak yang ada di depannya. Sebelum ia berhasil melakukan serangannya, Duke Fierto yang datang pun terlebih dahulu berhasil menyerangnya, yang hal itu pun seketika membunuh prajurit tersebut. Beberapa dari pasukan kekaisaran yang melihat Duke Fierto pun mencoba untuk menghentikannya, dan dengan perisai yang ia miliki, mereka pun berhasil menahan serangan dari Duke Fierto yang mencoba memukul mundur mereka, yang hal itu pun membuat Duke Fierto terlihat panik, karena pihaknya yang sudah mencapai batasan, yang sudah berhasil bertahan selama 10 hari tersebut, Duke Fierto pun beranggapan, kalau di pertempuran itu adalah pertempuran akhir bagi kedua belah pihak, dan mengetahui hal itu, meskipun dirinya harus mati di tempat tersebut, Duke Fierto berkata kalau ia tidak akan pernah berpaling dan menunjukkan punggungnya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.